Saya kira itu pimpinan pertanyaan saya. Oke, PDI Perjuangan Pak Jenderal Saparudin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan Pak Dr. Sensi yang saya hormati. Bapak saya kira sudah merasakan sekian tahun di DPR, kadang-kadang kita membuat suatu undang-undang di DPR ini kan berhari-hari dan kadang-kadang kita tidak tidur segala macam. Tetapi setelah jadi undang-undang itu, sebelumnya juga kita menyerap dari berbagai lapisan masyarakat. Setelah jadi undang-undang itu, Hakim Mahkamah MK saja langsung memutuskan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang itu. Dan kadang-kadang pun juga melampaui batas. Menurut kita kewenangan, menurut dia enggak. Nah, Bapak kan sebagai dipilih dari DPR, ada 3 nanti di sana Pak, ada 3 dari DPR yang nanti teman Bapak di sana. Dan dari 9 MK, Bapak sebagai negarawan. Presiden tidak disebutkan negarawan, tetapi Hakim MK itu persyaratannya adalah negarawan. Harus lebih mementingkan kepentingan umum dan betul-betul memikirkan bagaimana ke depan undang-undang itu untuk tidak melanggar konstitusi seperti yang baru saja kita temui ini. Dan juga kadang-kadang membuat keputusan MK itu yang susah sekali dioperasionalkan gitu Pak. Seperti semua sekolah harus gratis. Bagaimana? Dan ini harus dipikirkan betul karena itu memberikan dampak yang harus mengikat ini Pak, harus dilaksanakan. Tapi kan nggak mungkin dilaksanakan itu. Dan harus maksud saya dipertimbangkan kondisi negara kita, keuangan negara. Nah, oleh karena itu maksud saya Bapak sebagai kita pilih dari DPR, biasanya sih Pak, kalau kita fit and proper test di sini, pokoknya kami akan memperjuangkan dan sebagai utusan DPR. Tapi setelah sampai di sana, lupa Pak bahwa Bapak itu dipilih dari DPR. Ada baru-baru di sini Pak siapa? Kemarin juga semuanya 9 orang memutuskan itu, gitu loh Pak. Itu ada 3 pilihan dari anggota DPR di sana Pak. Maksud saya Bapak punya keyakinan kuat, keteguhan, betul-betul bukan membela sembarangan di DPR, tapi kan Bapak jangan lupa bahwa Bapak dipilih itu dari DPR. Jangan kembali menghantam DPR Pak. Ini kan setelah duduk lupa, saya ini berasal dari DPR. Tapi kan maksud saya mengingatkan Bapak. Mengingatkan kembali kepada Bapak. Kalau kompetensi Bapak, saya pikir kita yakin. Cuman kadang-kadang nanti di sana ada pengaruh kiri kanan, Bapak bisa goyang-goyang. Dan saya minta Bapak teguh dalam pendirian menghadapi hakim-hakim yang lain. Kita betul-betul memikirkan untuk kepentingan masyarakat banyak Pak. Bukan kepentingan jangka pendek, tapi kita mementing untuk jangka panjang bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja Pak yang saya ingatkan kepada Bapak. Jangan lupa bahwa Bapak fit or proper test di Komisi 3. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Allah Ilyas. Ya, calon hakim konstitusi Pak Sensi.
Terima kasih pimpinan rapat dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati. Sebelum saya masuk ke hal yang teknis dalam arti menanggapi atau memberikan respon secara detail sesuai dengan pertanyaan Bapak dan Ibu anggota, izinkan saya menyampaikan hal yang sifatnya umum. Yang pertama, dalam pandangan saya bahwa semua lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tugas dan wewenangnya memiliki posisi yang sama, setara. Oleh karena itu, tidak ada satu lembaga negara pun yang mengecilkan atau mengesampingkan peran dari lembaga negara yang lainnya. Ini penting. Kenapa saya harus menyampaikan hal ini? Agar jangan sampai apa yang disampaikan pembagian kekuasaan Montesquieu ya, kemudian dibaca untuk saling menyalahkan antara lembaga negara. Tetapi justru saling membagi peran dan saling menyempurnakan. Nah, ini dalam pikiran saya mengenai keberadaan dari lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dalam posisi saya yang saya katakan tadi 35 tahun di DPR, pertanyaan yang umum dan sangat mendasar menurut saya, lalu bagaimana Anda kalau sudah duduk dan terpilih dan duduk sebagai hakim konstitusi, Anda dicalonkan dari DPR. Bapak dan Ibu anggota Dewan yang saya hormati, saya ingin memberikan suatu kesaksian hidup saya bahwa perjalanan sejarah ketatanegaraan kita ini, dan kebetulan saya mengikutinya sejak tahun 90 memasuki reformasi, pertumbuhan demokrasi, dan saya tetap berada di gedung ini dan memberikan kesaksian kepada publik mengatakan bahwa apapun yang dinilai oleh publik tentang DPR tetap penting. DPR tidak bisa disepelekan. Dalam menandatangani Memorandum of Understanding dengan berbagai lembaga perguruan tinggi, ada sekitar 90 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan badan keahlian. Saya selalu mengatakan, apapun penilaian publik terhadap DPR tetap penting. Dan DPR tetap menjadi lembaga yang mengaktualisasi dan mengartikulasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, DPR tidak bisa lalu kemudian degradasi hanya level urusan kepentingan politik. Tetapi DPR adalah lembaga yang melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang sangat strategis. Oleh karena itu, maka saya tentunya Bapak dan Ibu sekalian, sampai kapanpun tetap respect terhadap apa yang dikerjakan selama di DPR ini. Oleh karena itu, saya hadir di lembaga, katakanlah di Mahkamah Konstitusi suatu saat, tadi dikatakan sebagai, katakanlah harus menjadi seorang negarawan, tetapi saya akan bersikap bahwa apa yang dikerjakan oleh DPR, dan jangan lupa kalau itu undang-undang sebenarnya bukan hanya DPR, tetapi juga dengan pemerintah, itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sebenarnya kualitas dari undang-undang itu sebenarnya sesuai dengan mekanisme di DPR, itu harus kita lihat sebagai hal yang positif. Dan tidak untuk dicurigai lebih dahulu. Sesudah itu baru dilihat secara konstitusional. Nah, itu dua hal yang barangkali secara umum saya katakan bahwa saya tetap menilai apa yang dilakukan oleh DPR juga untuk kepentingan bangsa dan negara yang tidak bisa didegradasi hanya seolah-olah untuk kepentingan partai saja di sini. Tetapi saya menjadi saksi hidup
bahwa semua yang dikerjakan oleh anggota dewan selama ini adalah untuk kepentingan rakyat dan bangsa, untuk kemajuan bangsa, dan sebagai bentuk dari simbol negara demokrasi dan sekaligus implementasi dari negara demokrasi. Selanjutnya terkait dengan beberapa catatan, sekali lagi saya juga merespons atau menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, terutama anggota Dewan yang telah menyampaikan pemikirannya. Itu adalah menjadi bekal bagi saya apabila saya terpilih, walaupun tidak dalam memberikan masukan tetapi dalam bentuk pertanyaan, tetapi sebenarnya pertanyaan itu adalah masukan. Jadi oleh karena itu nanti akan saya uraikan satu persatu, dan pertama adalah yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak yang saya hormati Profesor atau Doktor Pak doa saya Pak Sudeson Tandra. Jadi hal yang menarik dari apa yang disampaikan berdasarkan Stephen Bay teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen, maka memang dan itulah sebenarnya teori dasar dari pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ada yang disebut ground norm, lalu kemudian ada yang sebagai undang-undang yang sifatnya norma yang ada sanksi dan kemudian norma dan sanksinya. Mungkin saya mencoba menjelaskan dari perspektif yang lain Pak Doktor ya. Kalau kita menulis disertasi, kan ada yang disebut dengan grand teorinya. Ini bahasa lain sebenarnya. Ada grand teori, teori besar, teori keadilan, teori menjadi cita-cita kita. Nah itulah yang ada dalam konstitusi kita. Nah lalu kemudian ketika kita menguraikan, menjelaskan persoalan publik, persoalan masyarakat, maka itu yang kemudian dengan mesoteorinya. Jadi di mesoteori kita boleh bergerak, dan itulah wadahnya DPR Pak. Sementara yang grand teori ini itu udah harus dikunci. Itulah ruangnya Mahkamah Konstitusi. Tetapi teori-teori bahkan sampai teori terapannya, applied teori, di situ sebenarnya itu ruangnya open legal policy yang Bapak sampaikan. Jadi untuk mencapai keadilan itu kan bisa banyak pilihan, dan itu ruang pilihan itu ada di DPR. Ya, ruang pilihan itu ada di DPR. Tinggal nanti Mahkamah Konstitusi menilai apakah pilihan-pilihan ini itu sesuai dengan apa yang disebut grand theory atau apa yang disebut dengan ground norm seperti itu. Jadi teori tentang hierarki peraturan perundang-undangan menurut saya secara operasional itulah peran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada level grand theory, dan yang kedua pada level yang pilihan-pilihan kebijakan itu adalah ruang open legal policy yang juga memang itu adalah menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden. Jadi beberapa kali misalnya terutama undang-undang bidang politik itu kan pilihan-pilihan banyak, silakan dipilih oleh DPR, dan itu kalau menurut saya sepanjang itu semuanya masih satu arah atau bersumber dari ground norm itu, maka pilihan-pilihan itu dibolehkan. Dan kalau terjadi pemisahan tidak dapat juga misalnya Mahkamah Konstitusi dari pilihan-pilihan itu seolah-olah yang benar itu hanya satu. Itu sikap saya Pak. Jadi ada grand theory yang itu yang menjadi pegangan dari Mahkamah Konstitusi, tetapi pada middle range dan applied theory itu adalah ruang bagi DPR dan Presiden. Dan sepanjang pilihan-pilihan itu masih searah dengan konstitusi, itu konstitusional Pak. Kira-kira itu yang bisa saya sedikit gambaran pikiran saya terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Dr. Sudeson. Nah, tadi juga ditanyakan politik itu hanya ada dua, bagaimana membentuk hukum yang baik dan bagaimana menegakkan secara konsekuen MK sebagai negatif legislator. Jadi izin pimpinan dan Pak Duson bahwa sejak awal Mahkamah Konstitusi ini dibentuk pada tahun 2003, memang
alirannya atau pemikirannya itu MK sebagai negatif legislator. Ya. Nah sekarang perkembangan terakhir ini banyak sekali. Nah kalau saya ditanya, lalu apa yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi menemukan hal-hal yang sebaiknya diatur? Pada forum ini saya berpandangan, yang terhormat Pak Suding dan yang sering kita ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya ada ruang bagi Mahkamah Konstitusi bukan pada petitumnya tetapi pada pertimbangan hakim. Dan itu artinya dikembalikan kepada DPR. Terserah DPR nanti memilih. Karena kita tahu perdebatan di Mahkamah Konstitusi juga luar biasa Pak sebenarnya. Karena dikumpulkan juga para ahli. Nah sebenarnya pemikiran-pemikiran ahli ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi bukan putusannya untuk kemudian dikembalikan kepada DPR. Sehingga nanti DPR melihat implikasi, oh ternyata ada juga pemikiran Mahkamah Konstitusi, tapi bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi itu menjadi inspirasi dan juga masukan bagi DPR dan pemerintah untuk memperbaiki, menyempurnakan undang-undang itu. Jadi saya tetap menilai yang terhormat Pak, apa yang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi memang cukup ya sangat berbobot juga. Nah, tetapi kemudian tidak langsung dibuat norma, dimasukkan dalam pertimbangan untuk kemudian diperhatikan oleh DPR dan pemerintah untuk tindak lanjut putusan MK. Itu yang bisa saya sampaikan kalau soal seperti ini, Pak yang terhormat Pak Dr. Sudarson ya. Lalu kemudian yang kedua dalam catatan saya ini pertanyaan dari yang terhormat Pak Jenderal Adang Darajatun Purnawirawan. Terima kasih Pak Jenderal, dari Pak Adang, saya memang lama kenal beliau di waktu membantu menyusun undang-undang penyelesaian konflik sosial. Nah, tadi singkat pertanyaan beliau soal integritas ya. Yang terhormat Pak Dadang, jadi bagi saya integritas itu sebenarnya ketaatan kita pada aturan yang ada. Ya. Jadi pertama saya kebetulan lama menjadi birokrat dalam arti kepala badan, lalu kemudian sebelumnya eselon 2 kepala pusat. Saya ingatkan betul kepada paling tidak di lingkungan saya kerja agar kita hati-hati. Dan kalau untuk menegakkan integritas itu tidak bisa hanya diomongkan saja, tapi harus ada instrumennya, harus ada toolsnya, tools yang menjaga integritas. Oleh karena itu aturan perlu ada, aturan bagaimana kita berkomunikasi dengan fraksi-fraksi, bagaimana kita kalau mendengar masukan dari fraksi-fraksi, bagaimana kalau ada pemikiran dari pimpinan, bagaimana anggota, karena ya kalau boleh saya katakan, posisi saya juga selama ini kan di tengah 9 fraksi paling tidak. Nah ini harus saya jaga Pak, harus saya jaga. Selama ini saya jaga. Dan itu dibuat aturan agar menjadi pegangan dari semua di lingkungan badan keahlian. Itu juga lalu kemudian terus mengevaluasi bagaimana kita menjaga integritas nih. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan Pak yang terhormat Pak Dadang. Memang selama saya menjadi membantu Bapak dan Ibu sekalian, saya jaga betul itu. Dan kalau saya katakan tidak terjadi persoalan. Dulu pernah sekali ya, saya kira itu menjadi isu besar ketika misalnya dulu ada kasus undang-undang tentang pertembakauan. Nah pada saat itu ada kawan, kebetulan kolega saya tanya secara tegas saja. Saya bilang, bagaimana ceritanya? Ya,
Dan ketika ada pemikiran dari anggota dewan harus transparan, ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kami tetap menjaga integritas dan juga tetap menjaga integritas dewan secara keseluruhan. Ya. Lalu kemudian selanjutnya dari Pak Rudianto, MK adalah positif legislator atau negatif legislator. Apa yang dapat menjadi positif legislator membentuk undang-undang? Saya tetap pada pemikiran bahwa MK itu adalah negatif legislator, bukan dalam posisi untuk membentuk. Makanya tadi saya sampaikan Pak Rudi bahwa MK tidak dapat lalu kemudian menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyempurnakan semua undang-undang, tetapi hanya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya konstitusionalitas. Lanjutnya kemudian yang saya hormati dari Pak Dr. Andrews Safarudin, ini juga berkaitan dengan posisi saya sebagai yang dipilih oleh DPR. Kalau bahasa praktisnya adalah jatah dari DPR, kira-kira karena 9 hakim konstitusi, salah 3-nya dari DPR. Masih seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi saya bangga pernah bekerja di sini, dan tentunya saya ketika Bapak dan Ibu nanti mempercayakan saya untuk menjadi hakim konstitusi, saya akan menerima ini sebagai amanah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya juga percaya selama ini atau apa yang menjadi praktek yang dilakukan oleh DPR selama ini sudah bagus. Oleh karena itu harapan saya adalah pengalaman-pengalaman saya selama 35 tahun di sini bisa memahami situasi ataupun dinamika yang ada di DPR dan memahami bagaimana rumusan-rumusan itu muncul. Jadi saya pastikan bahwa tidak mudah bagi saya untuk melupakan ya pengalaman saya dengan segala dinamika dan yang terjadi di DPR yang kemudian bisa menjadi bahan bagi saya untuk menilai bagaimana rumusan itu dimunculkan. Ya. Demikian barangkali Pak yang terhormat Pak Safarudin. Lalu kemudian yang terhormat Pak Hasbala ya dari PKB yang pada hari ini sepertinya terpaksa memakai pakaian berwarna hitam. Nah, saya berkeinginan kuat dengan dukungan dan dorongan dari Bapak dan Ibu sekalian agar suatu saat Bapak bisa memakai warna baju putih yang cerah. Jadi mohon dukungannya juga agar selama saya menjalankan tugas ini terus membawa perubahan untuk hal yang lebih baik di Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian yang terhormat Bapak Dr. Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, saya sangat sepakat dan terima kasih atas pesan-pesannya, dan justru itu sebenarnya saya tadi pada awal menyampaikan hal-hal yang umum sifat agar fungsi check and balance ini bisa dilakukan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh DPR itu harus ada asumsi bahwa itu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu maka lembaga apapun saling menghargai, termasuk Mahkamah Konstitusi juga menghargai apa yang dilakukan oleh DPR atau yang dihasilkan oleh DPR. Lalu kemudian yang ketujuh, yang terhormat Pak Dr. Sarifudin Suding, terima kasih atas pemikiran-pemikirannya. Nah, kalau ditanya
bagaimana transformasi Mahkamah Konstitusi ke depan, maka saya berpandangan hal yang paling penting adalah untuk mengembalikan Mahkamah Konstitusi seperti apa yang dicita-citakan, baik yang diatur pada perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana Mahkamah Konstitusi yang putusannya juga berwibawa, putusannya juga bisa memberikan solusi terhadap bangsa negara ini, dan juga putusan yang tadi juga disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara, bukan melahirkan masalah baru. Jadi tidak dalam arti untuk memberikan pemikiran yang kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat. Berikutnya dari Pak Andi Musakir, ya, bagaimana pandangan Bapak dalam hal dinamika yang semua kita ketahui bahwa selama itu. Secara umum aja Pak Sensi, secara baik. umum aja digambarkan. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan putusan yang tidak konsisten ini Pak. Kalau ditanya putusan MK selama ini kontroversial juga ada, saya mengatakan itu ada. Tetapi pertanyaan berikutnya secara konstitusional, apakah putusan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bertahan sampai kapanpun? Sikap kami dalam beberapa kesempatan yang terhormat, itu DPR melihat ada putusan MK yang keliru, sehingga DPR pun selama ini mendorong juga agar MK harus mengubah sikap. Dan itu menurut saya penting juga kita lakukan. Dan beberapa kesempatan MK juga berpendapat bahwa sepanjang DPR dan pemerintah bisa memberikan argumentasi, ya, DPR pemerintah ya memberikan keterangan, argumentasi agar MK bisa berubah, sepertinya itu bisa terjadi Pak. Jadi memang kalau bicara tentang apakah harus konsisten, memang ada yang harus konsisten Pak kalau menurut saya. Tapi ada juga untuk putusan-putusan yang menimbulkan persoalan, menurut saya DPR dan pemerintah juga bisa mendorong agar MK bisa mengubah sikapnya. Dan kelihatannya MK juga sepanjang argumentasinya itu kuat, itu MK bisa mengubah sikapnya. Kalau itu untuk kepentingan katakanlah penafsiran yang lebih mencerminkan apa yang diinginkan oleh katakanlah DPR, pemerintah ataupun masyarakat. Lalu kemudian yang saya hormat Pak Nabil Said Amin Al-Rasyid, banyak permohonan MK yang berangkat dari pelanggaran hak konstitusional warga negara dan konteks pemilu politik, dan Bapak tadi sangat menekankan soal bagaimana sikap MK untuk menghadapi hak-hak kelompok rentan, minoritas. Menurut saya dalam Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan dasar yang berkaitan dengan kepentingan katakanlah hak asasi manusia, baik itu seluruh warga negara maupun kelompok-kelompok khusus. Dan untuk itu menurut saya hal yang perlu diperjuangkan Pak. Jadi kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang terpinggirkan, sepanjang itu diatur dalam konstitusi. Dan menurut saya sebenarnya proses pembahasan undang-undang di DPR selama ini juga cukup memperhatikan itu. Terakhir misalnya, mohon maaf kalau saya sebutkan itu di sini Pak Ketua, ketika kita membahas undang-undang rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana, betul-betul di situ jelas-jelas diminta untuk hak masyarakat, hak asasi terdakwa, tersangka itu diberikan perlindungan yang maksimal. Nah menurut saya pemikiran untuk melindungi hak-hak kelompok-kelompok
yang perlu mendapat perhatian khusus itu sudah menjadi perdebatan dan juga menjadi aliran pemikiran, menjadi komitmen dan concern dari anggota dewan selama ini. Yang terakhir dari yang terhormat Pak Nasirul Falah Amru, kita kadang memiliki perasaan yang kurang pas dengan Hakim MK karena terkait visi Bapak akuntabel, mandiri dan terpercaya bagaimana pengejawatan. Nah, baik Bapak, saya memang mengangkat soal visi merdeka, lalu kemudian akuntabel dan dapat dipercaya. Nah, dalam pikiran saya merdeka ini yang paling penting itu adalah bebas dari stigma, ya, bebas dari stigma. Mohon maaf kalau saya sampaikan. Selama ini kan seolah-olah kesan itu kalau apapun undang-undang DPR itu memang pokoknya diuji aja. Jadi seolah-olah kita selalu menghasilkan sesuatu yang sangat tidak sempurna. Kalau cuma tidak sempurna aja, sangat tidak sempurna. Nah, menurut saya itu harus diperbaiki, harus menghargai bahwa apa yang dikerjakan oleh DPR itu jangan lalu kemudian semuanya jelek. Nah, itu juga harus diperbaiki di Mahkamah Konstitusi. Harus memberi warna itu. Demikian pun juga jangan juga kita berpikir bebas dari pikiran seolah-olah akademis tertentu, ahli tertentu, itu sudah dianggap paling benar di Republik ini. Itu juga jadi masalah gitu. Jadi kita harus mendengar semua pihak, baik itu secara kelompok maupun secara lembaga maupun secara individu. Jadi tidak bisa seolah Mahkamah Konstitusi hanya mendengar atau seolah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, demikian menjadi yang akuntabel itu artinya bahwa putusan MK harus mudah dipahami, jelas kerangka berpikirnya, jelas juga batu ujinya, sehingga DPR pun ketika menindaklanjuti tidak bingung. Saya bisa menyebutkan satu contoh, Pak. Undang-undang migas itu udah dibatalkan 20 tahun lalu. Tapi pertanyaan sekarang DPR bingung mau buatnya seperti apa. Mencari lembaga yang cocok seperti yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menggantikan BP Migas waktu itu sampai sekarang masih bingung. Jadi RUU itu udah 3 periode DPR nggak selesai-selesai. Karena mencari format itu susah sekali ya. Nah, itu menurut saya yang kemudian melahirkan putusan yang tidak bisa dilaksanakan juga oleh DPR. Dan yang terakhir yang sebut tadi terpercaya, yang terhormat Pak Nasirul ya, bahwa memang Nasirul harapan saya bahwa nanti ke depan MK itu bisa betul-betul menjadi harapan untuk semua orang. Jadi bukan karena orang yang tidak percaya kepada DPR, tetapi semua orang melihat bahwa MK bisa menjadi solusi, Pak. Segala persoalan yang sifatnya konstitusionalitas. Jangan juga mengganggu-ganggu kewenangan DPR yang disebut dengan open legal policy. Nah, ini yang tadi saya katakan perlu ada sosialisasi untuk pemahaman kembali apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari MK. Supaya jangan diperlebar. Yang kemudian yang tadinya awalnya menjadi negatif legislator, lalu kemudian seolah itu positif legislator. Tadi saya memberikan sedikit solusi, bagaimana kalau MK menemukan hal pemikiran, itu tidak harus di petitumnya, tetapi dituangkan dalam pertimbangan hakim yang kemudian bisa menjadi bahan bagi DPR untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Dan bagi saya itu, jujur saja kita juga merasa terbantu kalau itu dilakukan oleh MK selama ini, dibuat dalam ketentuan menimbang, lalu kemudian, tapi itu tidak mengikat betul sebenarnya pilihan. Biasanya juga kita memakai itu untuk menyempurnakan undang-undang sehingga akhirnya kewenangan itu untuk pembentukan undang-undang penyempurnaannya itu menjadi legislative review atau dalam pembentukan undang-undang. Demikian barangkali pimpinan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semua terjawab dan sekali lagi pertanyaan, walaupun dalam bentuk pertanyaan tapi itu semua peringatan untuk saya sebenarnya sebagai calon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rekan-rekan, Skenario.